Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat ngalingu nalatai. Salam sujud karen dan malempang. Ini saya mau cerita ya masalah sekarang ini kan lagi ada corona, virus corona. Jadi yang saya lihat sih sekarang tuh kayaknya lebih tambah parah deh. Sebenarnya ini wabahnya udah sangat kemarin sih. Mungkin orang yang nggak ada penyakit malah ada penyakit ini. Sebenarnya sih harus hati-hati banget, betul banget. Dan saya lihat beberapa ini juga, Terawang ini kan baru yang saya lihat di depan ini nanti lebih parah loh. Kenapa? Barang-barang makin banyak kosong. Satu kosong, kedua lagi saya lihat orang udah nggak kerja lagi kan, banyak diliburin. Kayaknya sih masyarakat tambah miskin nanti. Kalau dibiarin begini aja nanti tambah miskin. Kenapa? Orang nggak bisa cari duit. Coba dilihat aja. Nah saya lihat sih, kalau saya lihat dari penerawangan saya, kayaknya sih tambah bahaya kalau pemerintah membiarkan aja. Sebenarnya sih begini ya pemerintah harus aktif loh. Kalau yang saya lihat nih harus aktif betul. Walaupun saya lihat sih mereka aktif, tapi aktifnya menjaga diri mereka aja. Bener, yang saya lihat nih kayak apa ya, yang saya lihat ini nanti akan ada masyarakat kecil-kecil ini tambah ketakutan, betul-betul ketakutan loh yang saya lihat. Sangat ketakutan mereka. Yang kasihan tuh orang-orang yang nggak punya, yang saya lihat ini nanti. Kenapa? Yang saya terawang malah yang orang nggak punya ini malah mereka duit nggak punya, mau beli barang-barang mahal. Yang saya takutin mereka kasihan loh nggak punya bahan pokok. Itu yang saya takutin. Tolong betul-betul diperhatikan bener loh, ini bahaya loh. Kasihan orang-orang yang susah aja. Karena yang saya lihat ini kayaknya orang-orang yang susah tambah kasihan loh. Kehidupan, pergaulan, usaha, setelah itu keuangan tambah susah, yang saya lihat gitu. Kriminalitas pastilah. Kenapa? Orang susah. Yang orang nggak ada kerja disuruh berhenti kerja, disuruh istirahat, bukan berhenti sih, disuruh istirahat. Apalagi orang yang dagang. Semua orang kan semua nggak bisa apa-apa ini. Ya pasti kriminalitas pasti banyak lah. Hati-hati, segala yang saya lihat pasti banyak lah. Nggak mungkin nggak pasti, yang saya lihat pasti. Kenapa? Karena orang susah. Lumayan lama ya. Kalau nggak ada obatnya ya pasti lama. Secepatnya aja cari obatnya. Karena saya lihat masyarakat ini, kalau saya lihat ya dari saya terawang ya, sebenarnya ini masyarakat ini karena ketakutan nggak ada obatnya aja. Coba kalau ada obatnya, mereka biasanya udah santai. Panik karena nggak ada obatnya, ini yang bahaya. Kenapa? Kalau nggak ada obat ini kan jadi bahaya orang. Siapa yang berani? Kita aja nggak berani kalau nggak ada obatnya. Siapa yang mau berani keluar? Berpikir juga. Cepat tahu kita di luar baru santai duduk ketemu teman, katanya langsung kambuh, langsung kena. Pingsan nggak di situ? Ya kalau pingsan. Pas nggak ada umur gimana? Itu yang perlu ditakutin kan? Lebih cepat, bukan mempercepat, lebih cepat lagi. Kenapa? Kita kan nggak tahu nih. Katanya kan dari air liur ke air liur. Malah yang saya lihat malah dari udara juga bisa bahaya juga. Udara juga bisa bahaya juga. Pasti masih ada, nggak mungkin nggak ada, pasti. Kenapa? Kalau nggak secepatnya, karena yang ada yang saya lihat ya, ini banyak yang saya tahu nih, banyak orang yang nggak tahu loh penyakit itu ada. Pernah ada udah di diri mereka itu, tapi mereka nggak tahu, nggak merasakan. Karena mereka merasa, mungkin ini batuk biasa aja, flu. Kenapa? Kadang-kadang orang susah pun takut mungkin dia takut. Yang saya lihat ya orang susah ini malah ketakutan. Aduh, ini paling flu aja. Takut nanti disuruh bayar kalau rumah sakit. Jadi mereka yang saya lihat, yang saya tahu, mereka kayaknya merasa, kayaknya ini flu biasa aja. Sebenarnya harus dipikirkan, pemerintah juga harus pikir, yang susah lah yang dipikirkan.
Kalau satu wilayah di karantina agak susah, karena kita nih wilayah kita yang saya lihat nih wilayah kita kan banyak, hampir 33 provinsi. Gimana mau ditutup? Nggak akan mungkin. Masa setiap provinsi dia menutup, kan nggak mungkin. Sedangkan dari daerah pun kayak dari Kalimantan, makanan aja yang saya lihat semua dari Jawa. Kalau ditutup ya apa? Tambah kelaparan orang di daerah kan? Pasti. Tapi ini tuh berputar terus nih, virus ini yang saya lihat, saya terawang ini tambah membludak loh. Oh banyak sudah. Tapi mereka merasa kan biasa-biasa aja. Yang saya lihat yang mereka rasa itu biasa-biasa aja penyakitnya. Padahal namanya virus ini orang nggak tahu, nggak rasa. Kadang-kadang kalau orang udah sakit pasti rasa dia sakit. Kalau orang yang sehat pasti dia nggak rasa apa-apa. Kenapa? Fisik dia kuat. Tapi yang saya lihat tambah banyak kok, pejabat-pejabat juga ada banyak lah. Tapi mereka nggak merasakan aja. Tapi nanti pasti mereka akan tahu. Pasti akan tahu sendiri bahwa mereka terserang kena virus itu. Sebelum mereka ini lebih bagus mereka minum itu. Apa yang kita bicarakan ini semoga lah bermanfaat buat masyarakat. Nah, kenapa kita ini belum ada obatnya? Kita mencegah dulu. Antisipasinya, yang saya lihat sih sebenarnya supaya lebih cepat nih sebenarnya harus ada obatnya secepatnya. Banyak orang yang meremehkan obat ini. Sebenarnya sih ini obat sangat spesial loh kalau benar-benar mereka bisa penelitian betul-betul. Kalau kayak saya kan nggak mungkin meneliti karena saya seorang spiritual kan. Saya cuma bisa menerawang dan leluhur saya pun cuma memberi obatnya. Ini loh obatnya. Kalau kami orang Dayak itu biasanya ada obat-obat tradisional. Kami lebih mempercayai alam. Tidak mempercayai, ya percaya obat tapi sedikit kami percaya alam. Sangat percaya alam. Jadi padahal obatnya sendiri itu ada di alam. Semoga ini masyarakat percaya dengan yang saya lihat. Tapi saya tidak minta mereka untuk terlalu mempercayai. Ya silakanlah, monggo dipercaya silakan. Ya enggak, saya juga tidak melarang ya, terserah sih. Karena ini yang saya lihat ya. Karena ini leluhur saya kasih karena sesuai adat kami orang Dayak. Kami orang Dayak ini biasanya ambil segala obat ini semua dari tanaman hutan, apa aja bisa, seperti itu. Nah sebenarnya yang kita ini kan ya, tapi sebenarnya saya harus benar-benar hati-hati lah, jangan meremehkan, jangan banyak santai-santai. Yang saya lihat sih banyak orang masih santai-santai aja. Saya tanya leluhur saya mengatakan ambil satu batang, satu tangkai daun kedondong, satu biji buah kedondong, ambil 3 ruas akarnya, direbus dengan air 3 gelas menjadi 1 gelas, diminum di saat pagi hari. Setelah itu nanti kalau bisa berjemur karena sinar matahari. Yang kayak jalan yang nggak perlu dikurang-kurangin aja. Itu aja. Saya itu berbicara sama teman ya boleh lah berbicara, tapi minimal menjaga daya tahan tubuh itu aja. Makanya lebih bagus mereka minum yang saya suruh tadi itu. Leluhur saya suruh itu minum itu untuk membuat daya tahan tubuh mereka. Bagus minum itu. Apalagi kita susah, orang susah karena nggak bisa beli obat, mau nggak mau ya beli itu aja. Beli aja, nggak mahal kedondong, nggak mahal lah, tinggal cari aja. Kalau nggak beli aja pohonnya yang kecil kan, buat sendiri diminum, dicoba. Biasanya itu bagus kok. Kenapa kita orang Kalimantan itu obatnya biasanya semua dari alam. Saya pengen masyarakat ini, apalagi orang yang masih sehat ya, untuk menjaga stamina dia secepatnya lah. Mau dia percaya, mau enggak, toh dia pakai juga enggak merugikan, toh dia juga enggak mahal, enggak ada risiko juga. Nah beli buah kedondong sedikit, cuma 1 aja, itu dipakai 7 hari bisa, disimpan di dalam kulkas. Akarnya ambil 3 ruas,
daunnya ambil satu batang daunnya itu direbus, diminum. Coba dicoba. Kenapa? Itu buat daya tahan tubuh kita. Itu yang perlu. Karena bahan yang sangat bagus itu bahan dari alam buat obat ini. Kita nggak tahu. Karena kayak di orang Dayak aja, kanker aja obatnya ada dia kan. Namanya bejakah. Apalagi virus begini kenapa nggak dipakai? Coba dipakai. Bukan ini loh, ini buat kita menjaga daya tahan tubuh kita. Kenapa kita kalau nggak kita jaga daya tahan tubuh kita malah tambah banyak penyakit gitu ya. Apalagi orang yang sudah penyakitnya campur aduk. Kan gitu, udah penyakit campur aduk sudah di badan ini, mau nggak mau lebih bagus minum itu aja, mencegah. Lebih bagus kita mencegah dulu daripada kita kena. Nggak susah juga mencegah kan. Seperti itulah. Kasih tahu lah masyarakat, kita kasih tahu masyarakat, himbau obat bukan ini, dicoba lah. Bukan menyuruh, tapi silakan mencoba. Bukan harus juga. Kalau percaya ya silakan dicoba. Kalau nggak percaya ya jangan dipakai. Kan kayak gitu aja. Kita hanya cuma memberitahu aja.